Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RRQ PAIPG, selamat datang di podcast Refleksi Ramadan Quality, tempat kita berbagi kisah inspirasi dan momen penuh berkah di bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh motivasi, yaitu perbankan syariah solusi keuangan di bulan suci Ramadan. Baik, perkenalkan, nama saya Samsul Karim Sormin sebagai host. Saya mahasiswa perbankan syariah. Di sini saya selaku host yang akan memandu podcast pada hari ini, di mana saya tidak sendiri. Ada seorang narasumber yang memiliki wawasan yang mendalam tentang perbankan syariah. Beliau adalah Bapak Miftahul Khair ME. Pada beliau dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair. Saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda. Khususnya saya mengajar di Prodi Perbankan Syariah. Begitulah penyampaian biodata dari narasumber pada kali ini. Mungkin boleh langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak? Boleh. Oke, jadi yang pertama ini apa sih perbankan syariah itu ya, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Baik. Jadi secara sederhananya ya, perbankan syariah itu adalah sistem perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, cirinya adalah bank syariah itu tidak mengenal bunga. Kemudian bank syariah juga itu di situ dilarang ya dalam prakteknya itu hal-hal yang mengandung sesuatu yang sifatnya itu goror atau ketidakjelasan. Juga hal-hal yang bersifat maisir ya, atau perjudian. Nah, makanya dalam perbankan syariah akad-akadnya itu ya berbeda ya dengan bank konvensional. Maka kalau di bank konvensional menggunakan bunga ya, kalau di bank syariah itu ada akad mudharabah, kemudian ada akad musyarakah, kemudian ada akad ijarah, dan masih banyak lagi ya. Nah, artinya apa? Secara prinsip ini sangat berbeda ya, walaupun mungkin beberapa rekan-rekan kita yang menganggap ya seolah sama gitu ya, tapi secara pondasinya itu sangat berbeda sekali dengan bank konvensional. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan juga bank konvensional. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Pak. Jadi kan untuk di bulan suci Ramadan ini kita pasti mengeluarkan pengeluaran atau konsumsi. Nah, ini gimana, Pak, tips tata kelola keuangan secara dalam bulan suci Ramadan gitu, Pak, supaya terhindar dari boros gitu. Mungkin sebelum kita menjawab itu ya, jadi kita harus pahami dulu ya bahwasannya memang bulan suci Ramadan ini bulan penuh keberkahan gitu ya. Nah, dalam konteks ekonomi juga ternyata bulan suci Ramadan selalu pertumbuhan ekonomi itu naik gitu kan. Kenapa? Karena tingkat konsumsi masyarakat juga itu naik gitu. Nah, bahkan sebetulnya dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda ya, bahwasanya andaikan umatku itu tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan menginginkan semua bulan itu selama 1 tahun itu seluruhnya Ramadan gitu kan. Coba bayangkan ya, di bulan suci Ramadan perekonomian itu naik kan ya, yang biasanya mungkin berjualan omsetnya 10 juta bisa jadi 20 juta atau yang lainnya ya, tidak hanya jualan gitu kan. Nah, kemudian memang yang harus kita antisipasi itu adalah perilaku-perilaku yang sudah melebihi batas gitu kan ya. Kalau berdasarkan data juga memang benar ya, artinya pernah ada di situ penelitian yang kecil-kecilan seperti itu, bahwasanya masyarakat kita itu 70%-nya itu ya selama bulan suci Ramadan pengeluaran cenderung naik 25-50% gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita biasa per bulan itu untuk makan dan yang lain 1 juta, maka di Ramadan itu bisa jadi 1.250.000 atau sampai 1.500.000. Nah,
Nah sebetulnya selama itu wajar dan tidak berpengaruh kepada budget kita, it's okay ya. Karena Ramadan itu ya tadi berkah kan ya, jadi berkah. Jadi ya di situ mungkin ada tambahan lain ya, income yang lain kan di bulan Ramadan, misalkan ada THR dan yang lainnya. Gitu kan. Tapi di samping itu juga memang ada budget tambahan gitu kan. Memang secara logikanya harusnya selama puasa kan kita makan berarti kan berkurang ya, dari biasa mungkin 3 kali menjadi 2 kali ya. Mungkin seharusnya secara logikanya harusnya pengeluaran berkurang dong gitu kan ya. Nah tapi kenyataannya memang berdasarkan data itu ternyata malah bertambah gitu kan. Berarti kan ada. Oke. Nah, menurut Bapak nih faktor-faktor apa aja sih yang membuat kita itu jadi boros, Pak? Ya baik. Jadi sebelum kita misalnya berbicara ke boros di bulan Ramadan ya, jadi kita harus pahami dulu bahwa memang perilaku boros itu tidak baik ya, dan itu dilarang, dan di sana banyak dalil-dalil hadis Rasulullah SAW, kemudian dari Al-Quran juga ya, yang memang mengajarkan kita untuk berlaku hemat dan tidak boros gitu kan ya. Nah, dan terutama di bulan suci Ramadan ya, jadi kita harus antisipasi gitu ya. Yang pertama faktornya itu adalah memang kebanyakan dari kita masih berperilaku ketika belanja itu modelnya impulsif. Jadi impulsif itu membelanjakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak terlalu memerlukan gitu kan ya. Nah ciri-cirinya itu yang impulsif itu pertama adalah tidak adanya perencanaan. Jadi kalau belanja impulsif itu memang tidak direncanakan. Kita datang ke mall, misalnya lihat ini, lihat itu, beli ya, tanpa kita berpikir apakah ini betul-betul dibutuhkan atau tidak gitu kan ya, kemudian kita beli. Itu nanti mengarah kepada perilaku boros gitu kan ya. Juga cirinya itu adalah ada motif lain dari pembeli, itu adalah emosi gitu. Jadi ternyata emosi kita itu bisa mempengaruhi kita untuk kita banyak belanja gitu kan ya. Misalkan nih orang-orang sedang dalam kondisi lelah bekerja, ya pikirannya mungkin sedikit stres gitu kan, itu bawaannya pengen belanja gitu kan. Nah bahkan ada penelitian juga di Amerika, ini menarik juga itu ya. Jadi rasa lapar itu bisa mempengaruhi orang untuk lebih banyak berbelanja gitu kan ya. Nah sehingga Ramadan ini memang juga tantangannya itu gitu kan ya. Ketika kita lapar ya itu ya memang pasti orang akan lebih banyak dia berbelanja. Nah sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu ya, memang nanti harus ada kontrol diri gitu kan ya. Nah kemudian yang ketiga juga ciri khasnya model pola belanja impulsif ini, biasanya ya itu di ujungnya, di akhirnya itu setelah kita berbelanja kita agak ada rasa penyesalan gitu. Oh kenapa kok saya membeli ini ya, padahal saya tidak perlu gitu kan. Nah sehingga kita karena 3 hal tadi ya, kita tidak pernah membuat strategi budgetingnya seperti apa selama bulan suci Ramadan itu. Kita juga kadang juga emosi kita ikuti ya untuk membeli ini dan itu, kemudian juga ya yang ujungnya tadi ya kita kemudian menyesal gitu kan ya, karena sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Nah itu yang pola yang seperti itu yang mengarahkan kemudian ujungnya kita jadi boros ya, wabil khusus ya di bulan suci Ramadan itu. Jadi kita harus betul-betul nanti jangan sampai menjadi kita berperilaku berbelanja itu dengan pola yang impulsif seperti itu. Oke, udah cukup. Mungkin itu ya beberapa faktor yang membuat kita itu boros selama bulan suci Ramadan gitu ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu ada gak ya Pak solusi buat kita untuk menghindari perilaku boros ini Pak? Iya, banyak ya sebetulnya beberapa hal yang setidaknya kita terhindar dari perilaku itu kan ya. Jadi kalau di bulan suci Ramadan kita lebih banyak pengeluarannya, ya emang sesuai data, emang kenyataannya seperti itu kan ya. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan sampai kemudian kita over budget gitu kan. Jadi budget ya seperti kita nggak punya uang ya kita memaksakan ya. Nah sehingga setelah Ramadan banyak yang harus dibayar kan ya, karena sebelumnya kita memaksakan diri untuk membeli di bulan suci Ramadan. Itu yang harus kita hindari gitu kan ya. Nah maka tipsnya setidaknya pertama tadi ya, dari yang disampaikan tadi itu memang harus membuat perencanaan gitu kan ya. Perencanaan
setidaknya misalkan kalau biasanya normalnya kita itu 1 juta satu bulan misalkan ya untuk konsumsi, itu kan bisa untuk makan, beli makanan minuman juga memang lebih hemat kan ya, itu nggak salah juga. Tapi yang tidak benar itu adalah ketika memang kita memaksakan untuk dapat diskon atau kita ke bawah FOMO ya, sampai kita misalkan tidak ada uangnya, akhirnya nyari kemana-mana ya, pakai pinjam dulu sana sini kan, kemudian ujungnya pas habis lebaran kita gigit jari gitu kan ya. Nah kemudian tambahannya juga kan Rasulullah juga udah mengajarkan ya untuk kita itu berhemat kan ya, kan di satu hadisnya kan pernah disebutkan jadi satu apa namanya itu satu makanan itu ya bisa untuk berdua bisa untuk bertiga gitu kan ya, itu kan ajaran berhemat yang Nabi ajarkan kepada kita gitu kan ya. Nah kalau misalkan setelah dibajetin itu memang ada yang tersisa ya dari anggaran budget kita, itu ya apa salahnya kita untuk berpikir untuk kita berinvestasi gitu kan ya, menabung gitu kan ya, untuk nanti biar setelah lebaran itu ya kita punya tabungan. Kan di zaman sekarang kan mudah ya orang untuk berinvestasi di mana saja melalui platform digital ya, di reksadana atau macam-macam ya, dengan tetap berprinsip pada kehati-hatian gitu kan ya. Nah sehingga kalau dari awalnya sudah direncanakan ya bisa jadi nanti habis lebaran itu anggaran surplus gitu kan, jadi ada surplus, jadi tidak minus gitu. Mungkin itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak peran dari perbankan syariah ini di dalam bulan Ramadan itu apa ya Pak? Perannya, jadi perbankan syariah itu kan selain sebagai lembaga yang memang tujuannya itu juga untuk keuntungan gitu ya, ada peran yang lain sebetulnya yang ada pada bank syariah itu sebagai lembaga sosial ya. Makanya di bank syariah itu ada pengelolaan siswa ada di situ ya, zakat, infak, sedekah itu ada di situ. Nah, artinya pertama memiliki peran untuk mengelola dana ziswaf itu bank syariah. Kemudian yang kedua bagi kita yang mungkin masyarakat ya, pertama Ramadan itu mestinya menjadi ajang buat kita ya untuk memperkenalkan atau mengenalkan diri ya tentang apa dan bagaimana itu bank syariah. Jadi momen yang penting ya Ramadan ini untuk kita kemudian lebih jauh tahu tentang bank syariah gitu kan ya. Kemudian setelah kita tahu, alangkah baiknya ya kalau misalkan kita setelah Ramadan atau di Ramadan ini kita mulai beralih ke bank syariah. Saya kira untuk saat ini memang tidak ada alasan kita untuk tidak menggunakan bank syariah, karena sudah banyak ada yang murni syariah, ada yang bank umum juga membuka unit syariah gitu kan ya. Maka di bulan suci Ramadan ini harusnya menjadi momen ya untuk kita berhijrah mungkin ya, berpindah gitu kan ya, dari yang non syariah itu kayaknya kepada yang syariah. Mungkin itu ya. Ya, sudah cukup ya Pak. Terima kasih Sobat RRQ PAIPG telah mendengarkan podcast Refleksi Ramadan Quality kali ini yang bertemakan perbankan syariah, solusi keuangan di bulan Ramadan. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Miftahul Khair ME ya, atas waktu dan wawasannya yang sangat luar biasa dan telah dibagikan kepada kami semua. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.